Enak banget. Es Milo. Teman-teman mau usaha kopi atau minuman, tapi bingung pilih gelasnya mau pakai gelas plastiknya seperti apa, ukurannya kayak gimana, jenisnya kayak gimana, apakah ada merek tertentu, bingung nggak kayak gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, video ini tepat banget buat teman-teman. Oke, langsung kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di saat baru mulai jualan atau mau usaha minuman atau kopi, teman-teman harus menentukan dulu. Nomor satu adalah untuk milih gelas ya, adalah ukuran atau volume. Nah, sebelum kita masuk ke ukuran atau volume, ukuran tuh kan jadi kayak banyak nih. Nih kayak ini ukurannya besar, ini tuh 22 oz. Ini apa 24 ya? Nah, yang ini itu 22 oz. Terus kayak yang kopi pudak ini 12 oz. Dan yang lain-lainnya. Apa sih bang maksudnya 12 oz, 14 oz, 16 oz, dan yang lain-lain? Kita sama-sama kalibrasi dulu. 1 oz itu sama dengan 30 mili. Jadi kalau 12 oz itu 12 dikali 30 mili. Jadi sekitar 360 mili. Kalau misalnya kalau kita timbangan bang, apakah sama gram atau sama atau enggak? Menurut saya. Gram sama mili itu kurang lebih mirip. Cuma bedanya kayaknya gram tuh lebih ke benda padat. Kalau mili itu lebih ke benda cairan gitu. Tapi kurang lebih sama. Jadi satu dulu. 1 oz itu sama dengan 30 mili atau 30 gram. Tuh ya, teman-teman udah tahu di situ. Untuk ukuran gelas ini, sebentar saya ambil contohnya beberapa contoh. Ini kayak ada ada 14 oz. Ini kalau nggak salah 12 oz, 14 oz. 12 oz, 16 oz, 22 oz. Nah, ini sekitar 26 apa 32 oz. Yang kayak kopi pudak pakai ini ya, ini 12 oz. Jadi yang pasti ya dari ukuran ada 8, 12, 14, 16 itu yang makin besar gitu kan. Nah, pengaruhnya apa? Lebih ke pengaruhnya adalah ke tipe jualannya teman-teman. Contohnya gini, misalnya maaf kalau teman-teman jualannya di street food gitu ya, atau di pinggir jalan kayak Thai tea, green tea, dan yang lain-lain seperti itu, kayaknya orang-orang lebih senang pakai gelas-gelas yang tinggi-tinggi gitu atau besar-besar kayak gini gitu, gede-gede ya, dibanding kalau gelasnya kecil seperti ini. Tapi kalau mau ada beberapa ukuran juga itu nggak masalah ya, karena ini akan berpengaruh ke volumenya. Cuman tips saya, kalau yang baru mulai usaha, jangan pakai banyak ukuran dulu, tapi satu ukuran aja, misalnya tentukannya 16 oz atau 14 oz. Kedua, ukuran volume ini bisa dipakai untuk upselling. Jadi kayak gini, contohnya Starbucks ya atau McD, kan mereka ada jual tuh minuman, harganya segini, misalnya kopinya yang ukuran kecil, saya lupa tingkatannya, grande, venti atau apa itu ya. Dia kecil harga segini, nah tapi nanti biasanya si baristanya itu akan menawarkan, Kak mau dinaikin nggak di upsize, cukup nambah 5.000, cukup nambah 10.000, cukup nambah 3.000, jadi gelasnya yang lebih besar. Jadi ukuran itu bisa untuk upselling. Bentar, saya agak ngap. Minum dulu ya. Bismillah. Kayak es kepal Milo enak. Jadi kayak misalnya jualnya yang tadinya dari 12 oz, Kak gimana kalau ditambahin cukup 3.000, kakak bisa dapat gelas yang lebih besar loh. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadinya gunanya untuk nge-upselling. Kedua, kita ngebahas, itu tadi udah volume ya, ukuran gitu, 12, 14, dan seterusnya. Kedua adalah berat gelas. Maksudnya berat gelas ini apa? Jadi kayak biasanya itu beda berat, ini saya sambil lihat contekan. Beda merek, makin berat itu biasanya lebih mahal. Jadi kayak misalnya gini, contohnya gelas ini deh misalnya ya. Ini dua gelas ini ukurannya sama, misalnya sama-sama 12 oz. Tapi bisa jadi si merek A ini lebih murah dibanding merek B ini. Yang membedakan apa? Biasanya dari berat si gelas ini gitu. Jadi yang si A ini yang lebih ringan biasanya lebih murah, yang ini lebih berat biasanya lebih mahal. Contohnya misalnya ini kalau ditimbang beratnya 4,5 gram, ini mungkin 5 gram atau seterusnya 5,5 gram dan lain-lain. Akan pengaruh ke harga, akan pengaruh ke kualitas. Jadi kayak lebih tepatnya gram itu berdasarkan tebal tipisnya si dinding plastik ini gitu ya. Jadi dia makin tipis dia akan maksudnya makin ringan dia akan lebih tipis gitu. Jadi makin murah, makin tebal, makin berat biasanya, dan harganya juga pasti lebih mahal gitu. Jadi makin berat biasanya lebih mahal. Jadi saya lupa merek-mereknya, ada beberapa merek tuh, ada yang 4,5, 5 gram, sampai kalau nggak salah tuh untuk ukuran untuk jenis PP itu dia sampai 7 gram. Kemudian itu berdasarkan merek. Jadi ada merek PP, ada Flashpack, ada Starsonic, dan lain-lain. Itu dia
berdasarkan beratnya, makin berat makin mahal. Jadi harganya bisa jadi kayak jatuhnya kalau yang ringan itu bisa 550 perak, yang lebih berat bisa 650 perak, dan seterusnya 750 perak, dan berikutnya. Kemudian akan pengaruh juga kadang-kadang ke tiap bentuk itu bisa jadi beda-beda. Yang ketiga, kita ngebahas adalah jenis gelas. Jadi teman-teman kalau perhatikan kayak gelas kopi pudak ini jelas lagi. Jenisnya adalah PP. PP itu bisa di-seal. Si ininya tuh bisa di-seal pakai sealer. Satu lagi yang jenisnya lebih premium itu adalah ini, PET ya. Jadi PET ini biasanya di bawahnya di sini ada tulisan PET. Ini yang dipakai sama Starbucks biasanya. Jadi gelasnya tuh dari kualitasnya ini mungkin di kamera agak buremnya, ini contoh gelas lama. Dia lebih bening, warnanya lebih clear, lebih premium gitu ya. Warnanya lebih premium dibanding ini gitu. Kalau PP tadi, yang PP ini bisa di-seal, yang PET ini tidak bisa di-seal karena dia sudah punya tutup khususnya. Terus yang ngebedakannya apa? Ini pasti lebih mahal harganya karena bahannya juga ini lebih tebal ya. Kedengeran nggak ya? Nah ini lebih tipis. Dia jadi lebih kelihatan lebih premium, lebih jernih, biasanya lebih nggak terlalu butak gitu ya. Dan dia tutupnya juga harus beli lagi gitu, jadi cukup mahal juga. Loh bang, kalau gitu enakan pakai yang ini dong, pakai yang PP, di seal nggak akan tumpah-tumpah. Nggak gitu juga sih menurut saya. Kalau misalnya ngejar premium, satu ya memang ini akan lebih bagus, tapi ini tuh juga kalau diisi air, si pet ini ya, kalau kita tebalikin gini, dia nggak akan tumpah. Kadang saya pernah coba goyang-goyang dikit gini, itu nggak tumpah. Ya mungkin kalau ada es batu yang diginiin banget, bisa jadi akan tumpah. Kedua, akan pengaruh kalau misalnya di waktu itu saya beberapa kali setup yang di open bar gitu ya, si coffee shopnya kebuka gitu kan, kalau ada mesin sealer kurang enak ya, daya premiumnya akan turun. Jadi akan lebih seneng pakai gelas-gelas yang PET ini. Dari harga sudah pasti akan berbeda cukup lumayan jauh juga. Jadi itu sih sebetulnya saya videonya nggak usah lama-lama ya. Jadi saya ngebahas tentang dari volume ya, ukuran dari jenis gelas, udah 8, 12, 14 oz dan seterusnya. Udah gitu dari berat gelas lebih ke merek biasanya. Kalau berat gelas itu akan jatuhnya ke merek. Kemudian jenis gelas itu ada PET sama PP. Sebetulnya sekarang tuh udah banyak, ada yang versi cembung, ada yang pakai tutupnya yang bisa digaya-gaya macchiato gitu. Cuman saya nggak ngebahas itu dulu, saya ngebahas dua jenis ini yang paling familiar atau sering dipakai, PP dan PET. Membedakannya gampang. Ini bisa di-seal PP, kalau PET ini nggak bisa di-seal. Kemudian nanti mungkin akan ada pertanyaan kayak, bang kalau yang saya beli di pasar tuh jenisnya apa ya, itu bisa di-seal? Itu biasanya PP ya, dia bisa di-seal. Cuman memang kan dia belum dicetak, jadi teman-teman harus pakai stiker lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Nanti saya coba diskusi di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like dan jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, biar saya tambah semangat bikin video-video atau konten-konten berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!